Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulana Sofyan, NIM 10224073, jurusan S1 Akuntansi dari kelas C2-324. Video kali ini saya akan menjelaskan at-thoriq ila ma'rifatullah, jalan untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam Islam, jalan mengenal Allah harus sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, jika kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya." Yang pertama, tanda orang berakal. Allah memerintahkan kita menggunakan akal untuk memahami ciptaannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Dalam surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang berakal adalah mereka yang mau merenungkan alam dan mengambil hikmah. Yang kedua, jalan menuju ma'rifatullah. Ada dua jalan besar untuk mengenal Allah. Yang pertama, ayat qauliyah. Firman Allah dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah turunkan sebagai petunjuk. Contohnya pada surat At-Tin yang menjelaskan kesempurnaan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Dalam surat At-Tin ayat 4. Ayat ini mengingatkan bahwa kesempurnaan manusia adalah tanda kebesaran Allah. Yang kedua, ada ayat kauniyah, yaitu tanda kekuasaan Allah di alam segala ciptaan yang menunjukkan kebesarannya, seperti gunung, langit, bumi, dan diri manusia. Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah bumi pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Dalam surat Fussilat ayat 53. Semua fenomena alam adalah bukti nyata keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, ada juga metode Islam dalam mengenal Allah. Islam mengajarkan menggunakan akal dan wahyu secara seimbang. Akal tanpa wahyu bisa tersesat, dan wahyu tanpa akal tidak membuatkan pemahaman. Allah berfirman, Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Dalam surat Yunus ayat ke-100, dengan berpikir, membenarkan, dan merenungi ciptaan, akhirnya tumbuh iman yang kokoh. Keempat, metode selain Islam. Metode teologi yang tidak berdasarkan wahyu seiring dipenuhi dugaan, hawa nafsu, dan keraguan. Allah berfirman, "Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran." Dalam surat Yunus ayat 36. Itulah sebabnya banyak manusia tersesat dalam menyembah selain Allah. Kesimpulannya, ma'rifatullah adalah puncak tujuan hidup seorang muslim, mengenal Allah dengan benar melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Untuk mencapainya, Islam mengajarkan dua jalan utama, ayat qauliyah, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kuasaannya di alam semesta. Keduanya harus direnungi dengan akal dan sehat, karena Allah memerintahkan manusia untuk berpikir dan mengambil hikmah dari ciptaannya. Dengan menggabungkan akal dan wahyu, manusia akan sampai pada keyakinan yang kokoh bahwa Allah Maha Esa dan Maha Berkuasa. Sebaliknya, metode yang tidak bersandar pada wahyu sering membawa kepada persangkaan dan kesesatan. Maka, hanya dengan mengikuti petunjuk Allah lah seseorang dapat meraih ma'rifatullah yang benar dan menjalani hidup dengan iman yang kuat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.